lagi di Kids New. Aku mengingetin untuk teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR kode dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung ke grup Live Kids, yuk segera hubungi Elka. Sekian Kids New hari ini. God bless you. Selamat hari Minggu adik-adik, jumpa lagi di ibadah bareng Cici nih. Wah, udah pada rapi, udah pada mandi, udah pada kece nih ya, cantik, cakep, pinter semua. Udah siap memulai ibadah? Udah. Yuk sebelum memulai ibadah kita berdoa. Tapi sebelumnya coba tangannya biar gak pegal-pegal, kita hitung yuk, ada berapa sih jarinya? Siap ya? Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat menara tinggi. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat kamera cekrek. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang hari yang kami lalui. Dan sebentar kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, udah berdoa ya, sekarang kita siap memuji Tuhan. Bangkit berdiri adik-adik, kita mau nyanyi Yesus mengasihi aku. Siap ya? Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut sayangnya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku di dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Wah, anak-anak yang dikasihi sama Tuhan, ayo semangat nyanyinya, pakai gerakannya ya adik-adik. Siap? Mau nyanyi lagi nih kita. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya
Yesus mengasihi kita. Jadi kita ini istimewa loh adik-adik. Adik-adik istimewa. Cici Koko juga istimewa. Semua kita istimewa karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Wah, luar biasa ya. Tuhan mengasihi manusia ya adik-adik. Wah, kita mau nyanyi lagi nih. Nyanyi apa ya? Nyanyi Kita Istimewa. Siap ya? Jangan duduk dulu dong. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, diciptakan Tuhan istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, di hadapan Tuhan mulia dan berharga. Kita dikasihinya, kita diselamatkannya, kita dijadikannya kesayangan. Kita diciptakannya sesuai gambarannya, di hadapan Tuhan kita istimewa. Iya, kita istimewa adik-adik. Yang istimewa, ayo siap lagi. Jangan lupa gerakannya ya adik-adik ya. Siap? Mulai. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, diciptakan Tuhan istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, di hadapan Tuhan mulia dan berharga. Kita dikasihinya, kita diselamatkannya, kita dijadikannya kesayangan. Kita diciptakannya sesuai gambarannya, di hadapan Tuhan kita istimewa. Kita dikasihinya, kita diselamatkannya, kita dijadikannya kesayangan. Kita diciptakannya sesuai gambarannya, di hadapan Tuhan kita istimewa. Di hadapan Tuhan kita istimewa. Iya, kita istimewa ya adik-adik. Makanya nih, karena kita diciptakan sedemikian rupa istimewa sama Tuhan, dan Yesus itu sangat mengasihi kita, maka kita harus hati-hati nih. Hati-hati apa, Cik? Hati-hati kalau gunain tangannya. Wah, tangannya untuk tepuk tangan, memuji Tuhan. Tangannya untuk nulis, ngerjain tugas. Tangannya bukan buat mukul adeknya. Bukan buat buka YouTube yang aneh-aneh. Iya, matanya buat apa? Buat lihat hal-hal yang baik, nonton yang baik, bukan melihat hal-hal yang jelek. Telinganya juga dipakai buat dengar firman Tuhan, buat dengar nasihat mama papa, bukan buat dengar omongan-omongan kasar. Kakinya juga dipakai untuk hal-hal yang baik. Kita harus hati-hati menggunakan seluruh tubuh kita karena Tuhan melihat loh. Ya, kita nyanyiin ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati
ya adik-adik, harus tahu apa yang menyenangkan Tuhan dan enggak. Kalau menyenangkan Tuhan lakukan, kalau enggak jangan ya. Nah sekarang kita mau menyenangkan Tuhan nih dengan mendengarkan firman Tuhan. Pakai kupingnya untuk dengerin firman Tuhan. Cici mau cerita nih ya. Siapa nih cicinya? Apa ceritanya? Wah, duduk dulu yang manis. Kita menyiapkan hati kita ya adik-adik. Udah semangat ya, sekarang duduk dulu. Kita mau panggil Yesus masuk dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita harus siap dengerin firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan kuduskan semua dosaku. Kita mau panggil Tuhan masuk dalam hati kita ya adik-adik. Siapkan hatinya, buka hatinya untuk Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan kuduskan semua dosaku. Yesus, terima kasih sebentar kami beribadah. Berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan kami hikmat untuk duduk diam dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Cici Lia akan menceritakan firman Tuhan tentang 4 orang sahabat. Seperti apa ceritanya? Ayo semuanya duduk yang baik dan simak ceritanya. Yuk. Nah, hari ini Cici Lia akan bercerita tentang 4 orang sahabat menolong orang yang sakit lumpuh. Nah, adik-adik pernah mendengar gak apa itu lumpuh? Nah, ya, orang lumpuh itu tidak dapat berjalan, tidak bisa berlari, bahkan loncat-loncat pun tidak bisa. Nah, orang yang sakit lumpuh ini hanya bisa berbaring, hanya bisa tiduran. Nah, pada waktu itu 4 orang sahabat ini mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kotanya. Nah, lalu keempat orang sahabat ini menemui salah satu seorang yang sedang mengalami sakit lumpuh. Nah, saat mereka mengunjungi orang yang sakit itu, mereka berkata kepada orang yang sakit itu, "Pernahkah mendengar tentang Tuhan Yesus?" Lalu orang yang sakit lumpuh itu ternyata tidak pernah tahu siapa itu Tuhan Yesus. Nah, lalu salah satu dari keempat sahabat ini, mereka pun memberitahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang dapat menyembuhkan sakit, dimana orang yang tidak bisa melihat bisa menjadi melihat, terus apalagi orang yang lumpuh bisa berjalan. Nah, pada waktu itu
keempat seorang sahabat ini ingin membantu orang yang sakit lumpuh. Nah, akhirnya keempat seorang sahabat ini membawa orang yang sakit lumpuh ini dengan Ia menggotong orang yang sakit ini untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, tetapi sesampainya di tempat itu, ternyata tempat itu sangat ramai sekali. Iya, sangat ramai sehingga orang-orang itu berkerumun, tidak bisa masuk ke dalam tempat Tuhan Yesus. Tetapi empat orang sahabat ini, karena mereka menyayangi temannya yang sakit ini, dia mencari ide. Ya, akhirnya mereka berempat mengangkat orang yang sakit itu untuk naik ke atas atapnya. Nah, lalu saat mereka sampai di atap, mereka membuka atapnya dan menurunkan orang yang lumpuh itu di depan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Yesus melihat orang yang lumpuh itu dan berkata, "Bangunlah, karena dosamu telah diampuni." Nah, lalu orang yang lumpuh itu pun bangun dan ternyata orang lumpuh itu sembuh. Nah, di sini kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Iya, Tuhan Yesus itu maha besar ya, karena dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, adik-adik, kalian bisa lihat kan gambarnya bahwa orang yang lumpuh itu bisa berjalan. Akhirnya orang yang sakit lumpuh itu memuliakan nama Tuhan dan bersorak-sorai. Dia merasa senang karena dia bisa berjalan. Nah, di situ orang-orang yang melihatnya pun ikut memuliakan Allah. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu Ia memiliki kuasa yang besar, bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan orang yang lumpuh sekalipun. Nah, kita di sini mau belajar ya adik-adik, seperti empat orang sahabat tadi. Karena empat orang sahabat ini membantu orang yang lumpuh ini untuk menemui Tuhan Yesus. Padahal tadi tahu ya kalau ternyata tempatnya itu sudah penuh, sudah banyak orang, tetapi mereka tidak menyerah untuk menolong orang yang sakit ini. Nah, bahkan mereka mencari akal untuk bisa naik ke atas atap dan menurunkannya lewat atap ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkannya. Nah, orang yang lumpuh ini bisa berjalan. Nah, adik-adik, di sini kita harus belajar ya. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling menyayangi. Ya, betul. Dengan sesama teman-teman kita, keluarga, saudara, dan siapapun. Kita harus saling mengasihi. Nah, adik-adik mau dong belajar ya. Seperti empat orang sahabat tadi, kita harus sama-sama mengasihi. Ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 19 ayat 19. Kasihilah sesamamu manusia. Kita ulangi satu kali lagi ya. Matius 19 ayat 19. Kasihilah sesamamu manusia. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Nah, adik-adik, yuk kita mau tutup dalam doa. Semua adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Yuk semuanya, Cicilia mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami mau belajar untuk saling mengasihi, menyayangi Tuhan dengan sesama kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Sekarang kami mau melakukan aktivitas, Tuhan pimpin dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Dah. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Cici punya beberapa pengumuman nih buat adik-adik semuanya.
Yang pertama, jangan lupa saksikan The Living Word Kids hari Kamis ini jam 10 pagi di YouTube channelnya Live Kids. Nah, adik-adik juga bisa saksikan setelah jam 10 di media sosial Live Kids lainnya. Pastikan adik-adik untuk menyaksikan The Living Word Kids ya. Yang kedua, pemenang games Natal adalah... Yeay, selamat buat yang menang ya. Yang ketiga, untuk soal games berhadiah minggu ini akan diupload di grup kelas WA masing-masing dan di media sosial Live Kids setelah ibadah selesai. Nah, adik-adik juga bisa langsung mengirimkan jawabannya di nomor WA berikut paling lambat jam 11 siang. Nanti akan dipilih satu orang pemenang yang menjawab dengan benar dan beruntung dan akan mendapatkan hadiah dari Live Kids. Nah, sekian dulu ya pengumuman dari Cici. Adik-adik tetap semangat ibadahnya, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan. Dadah, God bless you all.